Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan tanpa henti meskipun itu tidak pernah kita minta. Tapi apapun yang Allah berikan itu pastinya adalah sesuatu yang kita perlukan. Walaupun kadang-kadang kurang kita sadari dan kurang kita syukuri. Allah tempat kita senantiasa berharap segala balasan-balasan atas apapun yang sudah kita lakukan di dunia. Dan Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan usaha apapun yang kita rasakan berupa ketidaknyamanan ketika kita berusaha taat kepadanya. Dan setiap hal yang kecil pasti akan Allah lihat, pasti akan Allah ganjar berupa kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah meskipun ketaatan itu belum tentu adalah sesuatu yang nyaman bagi kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang menyebut namanya saja sudah membawa kita lebih dekat dengan Allah. Apalagi ketika kita bisa mencintainya lebih daripada manusia-manusia yang lain, lebih daripada ibu dan bapak kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mencintai beliau sepenuh hati, dan karena itulah ketika kita mengikuti beliau itu tidak menjadi beban buat kita, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti dikumpulkan ketika di yaumil qiyamah, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita semua memasuki surga bersama dengan Rasulullah dan tetap dekat dengan beliau di surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah beserta bapak-bapak yang mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi dan sayangi. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan sharing kita tentang better family, tentang keluarga yang lebih baik. Banyak sudah yang kita bahas, terhitung sudah 7 pertemuan sama yang hari ini. 5 bareng saya, 1 bareng Ustadz Wimar. Dan kita sudah bahas tentang banyak sekali. Dimulai dengan kita bahas bahwa inti daripada Islam adalah perubahan. Dan saya berharap ketika ibu-ibu sudah datang ke sini setiap pekan, ini ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Meskipun kadang-kadang perubahan itu mungkin belum dinotis, belum disadari oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi perubahan itu pasti merupakan sebuah kepastian bagi orang-orang yang mulai mau untuk membuka dirinya dan mengkaji Islam. Kita bahas tentang perubahan, kita sudah bahas di dalam Al-Quran bahwa Allah membimbing perubahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita. Kalau kita melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita, pasti nanti akan ada perubahan yang kelihatan. Itu adalah rumus di dalam Islam. 2 pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana cara melakukan perubahan yang gak kelihatan itu. Beberapa di antaranya adalah memahami sejarah, referensi di masa lalu. Dan kemarin kita bahas tentang meyakini sesuatu di masa depan, yaitu adalah visi gitu ya. Baru kemarin kita bahas, sekarang rame di dunia sosial media tentang orang yang gak mau punya anak, kan gitu ya, supaya dia masih terlihat awet muda. Pantesan aja ibu-ibu di depan saya ini kelihatan tua ya, karena anaknya banyak. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perlu saya sampaikan gini. Jadi memang semua itu tergantung niatan kita. Semua itu tergantung dengan apa yang kita tujukan kepada Allah. Kalau ada orang yang menikah karena cuma untuk awet muda, sebenarnya mendingan dia nggak usah nikah sekalian, karena itu bisa lebih awet muda lagi. Dan sebenarnya semuda-mudanya manusia ya tetap nanti akan tua gitu. Maksud tua itu adalah bukan pilihan kita, tua itu adalah sebuah kepastian. Dulu ketika saya masih belum muslim, ketika saya mau nyari istri, menurut ibu-ibu sekalian yang saya cari apanya dulu? Cantik dong, kan pasti fisik kan, apalagi yang saya cari. Orang saya nggak ngerti yaumil qiyamah, orang saya nggak ngerti tentang surga dan neraka, orang saya nggak ngerti tentang
pengurusan anak dan segala macam, maka pasti saya cari yang cantik, yang saya cari yang benefit bagi saya di dunia. Karena saya nggak tahu benefit bagi saya di akhirat. Kan kita udah bahas kemarin ya, orang yang mikirin dunia akan cari hal-hal yang menguntungkan dia di dunia. Tapi sebelum saya masuk Islam lagi, selain cantik yang saya pilih apa lagi? Seksi dong, namanya laki-laki, pasti pengennya yang seksi. Kan itu kan benefit di dunia yang pasti kita dapat, kan gitu kan ya. Maka kalau saya cari pacar lah yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi pertanyaannya, kita nggak usah bicara Islam dulu ya. Kalau seorang yang bukan muslim, dia cari pacar, pasti cari pacar yang playful, pasti cari pacar yang cantik, cari pacar yang seksi. Tapi begitu dia mau serius untuk nikah, kira-kira indikasinya berubah atau tidak? Tergantung. Kalau dia mikirin anak, maka dia nggak hanya nyari yang playful, tapi dia nyari yang keibuan. Makanya kalau kita nggak bicara tentang Islam pun, begitu seorang laki-laki milih seorang istri, dia akan cari yang keibuan. Bukan yang main-main, paham gak sih maksudnya? Bukan yang pintar dandan, tapi dia akan cari yang keibuan. Karena ketika dia pacaran pengennya yang happy-happy, ketika dia nikah pengennya yang keibuan. Itu bukan muslim. Artinya pandangannya, visinya cuma sampai apa? Cuma sampai di dunia aja. Nanti kalau punya anak pantas nggak kalau kayak begini yang jadi istri saya? Kerjaannya tiap hari pergi kemana-mana. Kerjaannya tiap hari ngecekin HP, cari produk-produk terbaru yang diskon. Check out terus tiap hari, itu kan ya, tiap hari ada paket datang ke rumah. Kalau kayak gini kira-kira cocok nggak jadi ibu daripada anak-anak saya? Dia mikir kalau effortsnya lebih banyak kepada urusan-urusan lain bukan pada diri sendiri, pantas nggak disuruh masak GoFood aja, gitu kan ya. Nah ini pantas nggak kira-kira jadi ibu daripada anak-anak saya? Seorang laki-laki mikir gitu. Itu pun kita belum bahas Islam loh, kita cuma bahas ketika di dunia saja. Ketika saya masuk Islam, pikiran itu berubah. Pikiran itu menjadi, yang saya pikirkan adalah pertama, dia bisa taat sama Allah atau tidak. Kenapa? Karena kalau dia tidak taat sama Allah, ini nanti akan bawa masalah bagi saya, dan masalah bagi anak saya, dan masalah bagi akhirat saya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka ketika ibu saya bilang, "Lik, kenapa kamu pilih calonnya yang kerudungan?" Saya tunjukin baru fotonya doang. "Kenapa kamu pilih calon yang kerudungan? Sudah gitu orang Jawa lagi, sudah gitu dia muslim lagi. Kan mami kan sudah kasih tahu, mami pengennya nggak yang kayak gitu, minimal nggak kerudungan lah." "Emang kenapa Mi? Kerudungan tuh kemarin mami lihat supermarket maling. Kerudungan tuh fanatik, Lik. Kita tuh jangan sama orang yang fanatik, Lik. Gak usah ditunjuk-tunjukin kalau dia tuh baik. Udah baik kan sama Tuhannya aja, gak usah ditunjukin keluar." Itu pandangan ibu saya. Paham sampai di sini? Saya jawab sama ibu saya, "Mi, kalau orang tuh nggak kerudungan, cewek nggak kerudungan, mohon maaf ya bagi teman-teman yang masih dalam proses. Saya cuma nyeritain ketika saya nyari istri, tentu saya nyari istri yang nggak usah saya ajarin lagi. Gitu maksudnya, saya udah mau lari gitu maksudnya. Saya perlu orang yang nemenin saya, bukan orang yang saya ajarin lagi." Saya bilang, "Mi, kalau orang ini nggak kerudungan berarti dia itu tidak taat pada Tuhannya. Karena bukan Felix yang nyuruh dia kerudung, bukan Felix yang minta dia kerudungan, yang minta dia kerudungan Tuhan dia. Lah kalau Tuhan dia yang sudah ngasih dia makan dari dia kecil sampai dia dewasa, yang ngasih dia kehidupan dari dia kecil sampai dewasa, ngasih dia semua yang dia nikmati dari dia kecil sampai dengan dewasa, mulutnya masih bisa normal, matanya bisa ngelihat, kupingnya bisa mendengar, badannya normal, segala macam itu semua yang kasih Tuhan dia. Kalau sama Tuhan dia yang ngasih semuanya aja, dia nggak mau taat dengan pakai kerudung, apa yang jamin dia bisa taat sama Felix?" Masuk akal sampai di sini? Nah, ini cara berpikir orang yang berbeda ketika dia belum muslim sama sudah muslim. Maka saya bilang, kalau Felix misalnya nikah sama orang kerudungan, Felix nyusahin diri sendiri. Kenapa nyusahin diri sendiri? Karena sama Tuhan aja dia nggak mau taat, apalagi sama suami yang mungkin ngasih duitnya Senin Kemis. Paham Ibu sekalian? Yang mungkin ngasih duitnya nggak cukup, yang mungkin nyebelin, namanya juga masih manusia. Lah gimana dia bisa kemudian untuk bisa membuat satu rumah tangga yang baik? Paham kira-kira saya? Orang tergantung liatnya kemana. Kalau dia ngelihatnya sampai cuma pacaran, dia akan cari pacar yang playful. Dia nggak peduli pacarnya selingkuh atau enggak, namanya juga pacaran bukan untuk serius. Begitu dia mau serius untuk nikah, cuma mikirin dunia pun, dia akan cari seorang istri yang keibuan, yang cocok untuk anak-anaknya. Bukan hanya yang bisa diajak main, bisa diajak happy.
Tapi begitu dia berpikir tentang akhirat, maka dia nggak lagi peduli mau punya anak itu mau awet muda atau tidak awet muda. Yang sangat mengerikan adalah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kenyataan ini yang tahu justru malah bukan orang muslim. Saya kemarin nonton satu film dokumenter tentang seorang anak Korea yang dia wawancarai ibunya. Jadi anak ini, anak kecil usia sekitar 3-4 tahun, dia didudukkan berdua sama ibunya, dikasih pertanyaan sama tim daripada wawancara ini. Pertanyaannya begini, "Ibu, apa yang ibu hilang ketika ibu mendapatkan saya?" Jadi apa yang hilang pada diri ibu begitu ibu mendapatkan saya? Ibunya ngomong begini, "Yang saya hilang adalah masa muda." Dia bilang, "My youth, masa muda saya itu hilang." Betul memang, begitu ibu punya anak, ibu harus terbatas. Ibu nggak bisa lagi jalan-jalan ketemu dengan orang, ibu nggak bisa lagi ngambil studi S1, S2, S3, ibu nggak bisa lagi kemudian belanja seenak ketika masih belum punya anak, ibu kemudian ya segala macam lah, terbatas segala-galanya. Punya duit mulai mikir ini untuk beli susunya, ini untuk beli popoknya, ini nanti untuk dia sekolah, padahal umurnya masih 2 bulan gitu kan ya. Kita sudah mikir sekolahnya gimana, ini nanti kalau dia sakit ini siap-siap. Memang betul kita tidak memiliki keistimewaan dan tidak memiliki sebuah kebebasan seperti dulu. Jadi ibunya jawab, ini orang Korea nih, bukan orang muslim. Yang hilang adalah masa muda saya. Terus kemudian anaknya tuh agak sedikit sedih gitu ketika ibunya bilang gitu. Wah, berarti ibu saya sudah mengorbankan masa muda saya, kayak yang kemarin saya cerita. Terus kemudian anaknya berusaha bilang, enggak kok, ibu masih cantik, ibu bagi saya cantik kok, ibu masih kayak muda. Dia berusaha menghibur ibunya. Terus dia nanya lagi, pertanyaannya di situ. Nanyanya begini, "Ibu, kalau ibu mengorbankan masa muda, yang ibu dapat daripada saya itu apa?" Jadi maksudnya trade off. Kita tuh kan makhluk transaksional ya. Transaksional tuh nggak apa-apa asal yang ditransaksikan tuh baik. Yang nggak boleh transaksional kalau buruk, itu nggak boleh. Nah maka ditanya trade off-nya apa, transaksinya apa, kan ibu kehilangan masa muda. Nah berarti kalau ibu masih mau saya, berarti ibu dapat sesuatu dong. Maka dia nanya, ibu dapat apa? Ini jawaban ibunya orang Korea, bukan orang muslim. Dia bilang apa? Dia bilang kebahagiaan yang gak bisa saya gambarkan. Jadi kebahagiaan yang gak bisa saya gambarkan. Ini orang bicara akhirat gak sih? Enggak. Ini orang bicara cuma dunia. Dia mungkin gak tahu nih, bentar lagi anaknya akan gede, nonton film, jadi LGBT, terus jadi musuh dia. Mungkin dia gak tahu. Tapi setidaknya yang dia tahu punya anak itu menyenangkan. Paham gak sih maksudnya? Nah, makanya pernyataan-pernyataan kayak gini ini hasil dari mana? Hasil dari cara pikir yang salah. Hasil daripada pola pikir yang kurang tepat. Ini yang mau kita bicarakan pada hari ini. Kita bicara bahwa yang bisa membuat orang untuk bisa sabar tetap dalam posisinya, untuk bisa benar-benar kuat tetap dalam ketaatan pada Allah adalah bayangan tentang masa depan. Benar kan ya? Masih ingat saya cerita tentang Sumayyah? Sumayyah yang ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Kenapa dia merasa bahwa itu semua nggak ada apa-apanya? Karena keyakinan dia tentang masa depan. Keyakinan dia bahwasanya kalau Rasul ngomong itu pasti benar. Maka yang dia pikirkan sudah surga aja terus. Kalau orang sudah mikirin surga, fokus benar pada surga. Yang lainnya nggak bakal terasa. Saya sudah ngasih tahu kan ya, kalau Anda fokus benar-benar fokus, itu yang lain nggak akan kerasa. Kalau masih kerasa berarti belum fokus, berarti belum benar-benar yakin dengan masa depan. Fokus itu penting karena fokus itu adalah kekuatan. Maka ketika kita melihat pada diri kita, kita mau fokus pada masa depan atau fokusnya pada apapun yang menghalangi kita. Ini kan pilihan kita Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, pernah punya anak main bola, pulang-pulang kakinya sakit. Pernah, ternyata udah kena beling misalnya. Atau kena batu sampai berdarah misalnya, pernah. Kita nanya sama anak kita, "Mbok ya kamu tuh berhenti main ketika lagi luka." Dia bilang, "Saya nggak terasa. Saya baru taunya ketika selesai main." Betul nggak sih? Kita juga sama, kalau kita lagi asik, kita nggak akan kerasa apapun yang menjadi hambatan-hambatan. Karena kita fokus pada masa depan. Sumayyah fokus pada masa depan. Contoh lagi misalnya, bentar lagi bulan Ramadan. Saya selalu cerita, apa yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Gampang bedanya. Bedanya adalah bulan-bulan yang lain kalau kita telat sarapan jam 10 itu perut kita teriak. Minta makan dia. Setengah 11 itu udah hampir mati kayaknya kalau nggak makan.
Tapi kalau Ramadan, insya Allah sampai jam 6 kita bisa untuk tidak makan. Kenapa? Fokus. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan Ramadan itu tidak saum yang dikaitkan di awal. Tapi yang dikaitkan di awal adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Allah menyampaikan, wahai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, Ramadan kami kasih ke kamu. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Setelah jelasin dengan Al-Quran, baru Allah jelasin tentang saum. Maka kita tuh tergantung fokus kita, yang kita harapin apa. Begitu ibu-ibu masuk Ramadan dan Ramadan sama dengan bulan puasa, pasti ibu-ibu mikir, puasa lagi, puasa lagi. Kayaknya baru kemarin Ramadan cepet amat. Lah kenapa? Karena fokusnya pada puasa. Tapi kalau kita fokusnya pada Al-Quran, insya Allah tidak akan terasa puasanya. Paham gak sih? Ibu-ibu pernah gak nonton film Korea sampai gak makan? Gak pernah ya? Ya benar. Itu kadang-kadang ibu-ibu itu ya, kalau lagi nonton film Korea lagi seru, itu makan gak dipikirin. Paham ya? Nah itu hakikat puasa tuh itu. Hakikat puasa apa Ustadz? Nonton film Korea? Bukan. Hakikat puasa adalah begitu sibuknya Anda dengan Al-Quran sampai Anda gak lagi mikirin yang lain. Makanya Sumayyah itu bukannya gak sakit, sakit. Tapi begitu Rasul sampai dan bilang pada Sumayyah, sobron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, bahwa sesungguhnya kalian semua sudah dapat jaminan surga. Maka bagi dia fokusnya sekarang kemana? Bukan lagi ke tombak yang nusuk dia, tapi fokusnya sudah ke surganya Allah. Nah itu namanya fokus, itu namanya masa depan yang kita yakini. Nah pada hari ini ibu-ibu sekalian kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Jadi kemarin pertemuan kemarin untuk nganterin kajian pada hari ini. Apa kajiannya? Kajiannya tentang iman. Iman inilah yang menjadi fondasi dasar pembentukan apapun. Iman adalah sesuatu yang menjadi fondasi dasar pembentukan apapun, termasuk pembentukan keluarga yang baik. Dasarnya semuanya adalah iman. Oke, kalau gitu kita lihat ibu-ibu sekalian. Pernah tahu pohon duren? Pernah? Suka duren? Suka. Pernah pergi ke hutan duren? Pernah? Pernah? Oh belum? Oke, pernah pergi ke hutan mana kira-kira? Oke, coba bayangkan Anda pergi ke hutan duren. Biasanya kalau pohon duren itu akan ditanam bareng sama pohon manggis. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pergi ke Luwiliang gitu ya, lalu pergi ke Ciampea gitu ya, itu pohon duren sama pohon manggis itu biasanya bareng. Kok tahu Ustaz? Ya karena saya kan penelitiannya manggis. Nah pohon duren sama pohon manggis itu biasanya bareng. Biasanya barengan juga itu pohon itu loh, apa namanya, yang makan asam urat tuh apa ya? Melinjo. Nah, itu juga bareng dengan pohon melinjo. Selain bareng dengan pohon melinjo, biasanya juga ada banyak sekali semak belukar di situ. Ada putri malu, ada semak belukar yang duri-durinya tajam-tajam. Paham kira-kira maksud saya? Oke. Apa yang pengen kita bahas di sini? Yang pengen kita bahas adalah selama-lamanya duren tetap pohon duren akan menghasilkan duren, pohon manggis akan menghasilkan manggis, dan putri malu tidak akan pernah menghasilkan buah duren ataupun buah manggis. Sederhana sekali. Apa maksudnya? Maksudnya itu gini, coba lihat ya. Pohon itu numbuh di tanah yang sama. Betul? Pohon manggis, pohon duren, pohon putri malu, pohon melinjo, semua tumbuh di tanah yang sama. Alias makanannya sama. Sama-sama mendapatkan dari hujan yang sama. Semua juga anginnya sama, semua sama. Pertanyaannya, kenapa hasilnya beda? Tanah sama, makanan sama, air hujan sama, udaranya sama. Tapi satunya jadi buah duren, satunya jadi buah manggis, satunya jadi putri malu yang gak berbuah apa-apa malah jadi duri. Bedanya apa? Bedanya apa? Jenis pohonnya. Sampai di sini paham? Artinya adalah kalau Anda memang pohon duren, mau ditanam di mana-mana, tetap buahnya buah duren. Kalau Anda memang pohon cabai, mau ditanam di mana-mana, tetap hasilnya akan pohon cabai.
Kalau Anda memang putri malu, jangan berharap Anda dimanapun jadi kecuali punya duri. Paham sampai di sini? Jadi orang itu harus paham gak boleh nyalain sekelilingnya. Anda itu tergantung Anda itu jenis pohon apa. Paham sampai di sini? Ada orang bilang gini, Ustadz saya tuh sebenarnya orang baik. Tapi gara-gara lahir di Bogor Ustadz, toksik banget ini Bogor Ustadz. Ngomongnya aja kasar banget Ustadz. Makanya kalau saya lahir di Bogor karena itulah saya jadi orang yang jahat. Coba kalau saya lahirnya di Bandung, mungkin saya jadi orang baik. Enggak. Anda itu tergantung pohon apa Anda itu, paham ya? Ustadz, saya itu zaman sekarang itu kayaknya saya tidak berhenti maksiat Ustadz. Kenapa? Karena saya tinggal di zaman ini Ustadz, di mana ulama-ulamanya itu kayak Anda, rendahan gitu misalnya. Coba kalau saya hidup di zaman Rasul, saya kayaknya jadi beriman banget. Paham gitu sekalian? Enggak. Anda adalah pohon apa yang Anda tanam. Paham sampai di sini? Nih saya kasih tahu lagi supaya lebih jelas. Ibnu Taimiyah itu pernah bilang, jadi Imam Ibnu Taimiyah pernah bilang, orang yang nanam benih hasad, dengki, lalu kemudian benih syirik. Jadi siapa yang nanam benih hasad, benih dengki, benih syirik, maka akan membesarkan pohon hasad, pohon dengki, pohon syirik. Dan buahnya adalah, perhatikan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pernah puas dengan hidup, merasa kemudian selalu deg-degan dan seterusnya yang jelek-jelek. Paham sampai di sini? Lalu beliau melanjutkan, siapa yang nanam pohon iman, siapa yang nanam pohon tauhid, maka akan membesarkan pohon tauhid dan pohon iman dan akan memanen buah kesabaran, memanen buah keberanian, memanen buah ketakwaan, memanen buah rasa aman dan senantiasa puas qanaah dalam menjalani kehidupan. Paham sampai di sini? Paham ya? Bukan tergantung tanahnya, bukan tergantung air hujannya. Air hujannya sama, tanahnya sama, tapi Anda nanam pohon apa? Paham sampai di sini? Anda ini nanam pohon apa nih sekarang? Kalau selama ini yang kita panen adalah khawatir terus, dikit-dikit khawatir, besok makan apa ya? Dikit-dikit khawatir, nanti besok gimana ya? Dan seterusnya. Khawatir yang berlebihan, lalu kemudian gak enak ketika ngelihat orang lain punya rezeki gitu ya. Lalu merasa kemudian selalu takut dalam kehidupan, gak puas terus dalam hidup. Berarti jangan-jangan Anda bukan nanam pohon keimanan. Berarti iman itu membuat orang istimewa apapun keadaannya. Mau dikasih baik dia oke, enggak dikasih baik dia oke. Itulah makna hadis Rasulullah. Rasul mengatakan orang-orang mukmin itu ajaib. Ajabal lil amril mukminin. Orang-orang mukmin itu ajaib. Kenapa? Dikasih baik dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Dikasih sesuatu yang buruk menurut manusia, dia bersyukur dan itu pun juga baik bagi dia. Bunda Ummah, Bu Guru Ummah tadi sakit. Tapi tadi MC-nya mengatakan alhamdulillah beliau dikasih kenikmatan dengan ujian sakit. Orang-orang protes, wah doain jelek nih. Bukan, itu memang ujian kenikmatan. Kenapa? Bagi orang beriman sakit itu membuat dia nyebut kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka dikatakan orang sakit itu dekat dengan Allah. Maka suatu waktu Rasul katakan, wahai para sahabatku, sudahkah kalian mengunjungi Allah? Loh, kok mengunjungi Allah? Baginyuan maksudnya kita mengunjungi Allah. Kata Rasulullah, kunjungi orang sakit karena orang sakit yang beriman itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah itu yang bisa menyembuhkan dia. Tapi kalau sakit ini dapatnya pada orang-orang yang gak beriman, ngomongnya apa? Kenapa harus aku yang sakit? Nah, maksudnya kira maksud saya. Padahal aku selalu tahajud Ustadz. Kenapa gak yang lain aja? Itu loh ada ibu-ibu yang saya tahu suka ngomongin orang. Tapi yang sakit saya, paham ibu sekalian? Orang-orang beriman gak ada susahnya. Orang-orang beriman gak ada sedihnya. Kemarin Turki diguncang gempa. Orang-orang yang gak beriman ngoceh. Orang-orang yang gak beriman pada Allah ngomong. Coba lihat Swedia yang memperbolehkan bakar Al-Quran yang kena gempa Turki. Bisa dipahami ibu sekalian? Ngomongnya jahat banget. Padahal kenapa? Orang beriman gak ngomong begitu. Hadza min fadli rabbih.
Semua itu adalah keutamaan yang datang daripada Allah. Ketika orang-orang muslim ngelihat sesuatu yang dia nggak suka, maka dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang Allah kasih kepada saya. Kenapa? Karena semua baik. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, maka dia katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimus sholihah. Bahwasanya apapun yang Allah berikan adalah baik. Itu orang mukmin. Kata Rasulullah, dikasih baik dia syukur, dikasih nggak baik dia sabar, dan semuanya dia dapat pahala. Kenapa? Karena semuanya itu tergantung jawaban kita. Pohon tadi itu loh, kalau dia ditanam di tanah berpasir tetap berbuah duren. Dia ditanam di tanah yang berlumpur tetap berbuah duren. Dia mau ditanam di tanah yang airnya dikit, mungkin nggak tumbuh, tapi kalau nanti ada air dia akan berbuah duren. Dia akan memberikan duri putri malu misalnya. Kenapa? Kita tergantung apa yang kita tanam. Maka diri kita ini mau hasilnya apa itu tergantung keimanan yang kita tanam. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan kita pusingkan buahnya buah apa. Yang kita pusingkan benar nggak kita nanam duren, atau benar nggak kita tanam manggis, atau benar nggak kita nanam yang kita mau. Jangan-jangan selama ini kita merasa kita nanam iman, padahal yang kita tanam yang lain. Kenapa kita bisa tahu begitu? Bawaan saya itu ya, kayaknya saya nanam iman, tapi mendadak pulang dari pengajian tuh selalu bawaan mau marah, gitu kan ya. Bawaan ngelihat orang mau misuh. Berarti yang saya tanam bukan keimanan. Paham ya? Maka saya selalu bilang pada jamaah-jamaah saya bilang begini, ibu, kalau seandainya ibu pergi pengajian, harusnya ibu memberikan perubahan. Harusnya tutur katanya makin baik, harusnya melihat sesuatu walaupun kita nggak suka kita lebih sabar, harusnya kita lebih terikat pada Allah, lebih banyak nyebut Allah, itu hasil pengajian yang benar. Tapi pulang dari pengajian, tiba-tiba ibu ngelihat orang, ibu cari kesalahannya, tiba-tiba ngelihat sesuatu ibu merasa nggak suka, selalu marah-marah, tinggalin kajian saya. Berarti saya nggak cocok untuk ngisi kajian. Bisa difahami sampai dengan sekarang Bapak Ibu sekalian. Iman itu yang membuat kita berubah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang manusia, yang Rasul sampaikan adalah pertama imannya dulu harus dimantapkan. Setelah imannya dimantapkan, barulah hal-hal perkara yang lain. Contoh kita tes, ada orang yang berbicara bahwasanya nggak usah punya anak. Inilah kenapa saya milih nggak punya anak. Kenapa? Kalau punya anak itu nanti cepat tua. Perkataan kayak gini, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, ini muncul dari hasil keimanan atau bukan? Hasil keimanan atau bukan? Kita tidak bilang dia nggak beriman, nggak boleh kita bilang orang nggak beriman. Yang kita bilang namanya ada athar minal iman. Ada apa namanya? Athar minal iman, efek daripada keimanan. Setiap orang yang beriman bisa jadi perbuatannya itu hasil daripada keimanannya, bisa jadi bukan. Belum tentu dia tidak beriman. Paham sampai di sini? Contoh, Felix Xiao pernah bermaksiat nggak? Pernah. Berarti ketika saya bermaksiat, itu berarti iman saya tidak ngefek pada perbuatan saya. Gitu ya. Nah, perkataan tadi itu efek iman atau bukan efek iman? Bukan. Kalau efek iman harusnya gimana? Gak apa-apa saya jadi tua. Yang penting anak saya berbakti. Betul nggak? Karena justru ketika kita mau punya anak nggak punya tetap tua. Ketika kita punya anak dan tua dan ada yang ngurusin, ada yang ngirim kita pahala, jadi sesuatu yang baik. Contoh lagi misalnya, ada orang ngutang dan ngutangnya itu bukan hanya nggak bayar, tapi ketika ditagih lebih galak daripada yang ngasih utang. Ada kenal orang-orang kayak gini? Kenal. Kenapa kira-kira orang tuh kayak begini? Ini masalahnya juga pada keimanan. Maka orang-orang beriman akan mikir begini, saya itu kalau hari ini mati dan saya yakin saya pasti akan mati. Kalau enggak hari ini berarti besok, kalau enggak besok berarti lusa. Kalau saya yakin saya pasti mati, maka kalau saya mati saya bawa utang, maka ini bisa jadi masalah. Maka dia tidak akan meremehkan hutang dia. Paham sampai di sini? Semua itu masalah keimanan. Ada orang-orang melakukan korupsi, itu pasti karena masalah keimanan. Maka semua yang ada di dunia ini, kalau andaikan imannya selalu ngefek, maka pasti orang itu selamat.
Masalahnya manusia itu imannya nggak selalu ngefek. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang keimanannya itu tidak berdasarkan proses yang benar. Oke, saya kasih contoh lagi Ibu sekalian. Siapa pernah belanja di online? Pernah ya? Oke. Mau nanya dulu nih ibu-ibu sekalian. Kalau belanja online, yang ibu lihat sebelum ibu memutuskan belanja di toko ini nih, yang ibu lihat apa dulu? Apa? Rating, oke. Ratingnya berapa? Ini toko bintang berapa? Setelah lihat rating, apa lagi yang ibu lihat? Hah? Apa Pak? Kuantitasnya. Jualannya sudah jualan berapa? Kenapa? Kalau sudah jualan 13.000 berarti ini toko lebih terpercaya daripada yang jual cuma 2 biji. Kan gitu kan ya. Setelah ibu lihat bintangnya, setelah ibu lihat berapa banyak yang beli, ibu lihat apa lagi? Apa lagi? Testimoni, review, betul kan ya? Oh, aku beli produk ini, produknya bagus. Terima kasih seller, ini recommended banget, itu kan ya. Sudah cukup atau ibu mau lihat lagi? Ada lagi yang dilihat, apa lagi yang dilihat lagi? Harganya, itu bukan yang pertama berarti ya. Oke, semua itu apa yang pengen saya sampaikan? Itu namanya proses keimanan. Paham sampai di sini? Itu namanya proses keimanan. Semakin ibu beli barang yang mahal, semakin ibu rewel dengan pembelian ibu. Betul nggak? Kalau barangnya cuma 5.000 ya udah beli aja kali. Barang cuma 5.000, ketipu ya udah cuma keluar 5.000. Kalau harganya 10 juta, ibu mulai bukan lagi hanya ngelihat rating, bukan lagi hanya ngelihat berapa kebelinya, bukan lagi ngelihat reviewnya. Tapi ibu lihat tokonya toko apa, ibu buka websitenya, buka YouTube-nya, lihat review produknya dan segala macam. Paham sampai di sini? Semakin mahal ibu semakin akan rewel dalam satu produk. Pertanyaannya, iman itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Pertanyaannya, kita nge-review Islam kita ngebeli Islam, kita menjadi orang muslim. Yang sudah kita lakukan sebelum kita beli Islam, apakah seperti kita belanja online? Ya enggak sih? Pernah tahu rating Islam tuh berapa? Berapa yang beli Islam? Atau apa review-review orang tentang Islam? Kita mungkin nggak pernah tahu. Kenapa? Karena kita merasa kita cukup jadi orang muslim karena bapak kita Islam. Paham saya di sini? Ini namanya keimanan yang punya problem. Kenapa? Karena keimanan model begini, keimanannya akan lemah. Kenapa? Karena keimanannya tidak bisa dijawab. Kenapa kita jadi seorang muslim? Saya berbeda. Saya lahir bukan orang muslim. Bahkan saya bukan hanya lahir bukan orang muslim, saya dibesarkan untuk ngelihat kejelekan Islam. Saya dibesarkan ngelihat buruk-buruknya Islam. Dan saya nggak tahu sama sekali tentang baik-baiknya Islam. Bisa difahami teman-teman sekalian? Apa yang saya lihat? Islam itu jorok. Islam itu kalau janji nggak ditepati. Islam itu miskin. Islam itu minta-minta. Pergi ke jalan diblok. Ada gentong di tengah, ada orang kiri kanan ngambilin uang pembangunan masjid. Dalam pikiran saya, miskin banget ya orang Islam ya. Beribadah aja harus minta-minta, ngemis. Paham Bapak Ibu sekalian? Itu yang saya lihat dengan Islam ketika saya dewasa. Alias kalau itu toko ratingnya negatif. Tapi begitu saya gede, saya bertanya dong, hidup saya untuk apa? Saya bertanya dong, saya punya masalah, saya nyelesainya dengan cara seperti apa? Maka saya mulai mereview apa agama saya ini benar atau tidak. Bisa dipahami Ibu sekalian? Ketika saya nge-review agama saya benar atau tidak, baru saya merasa tidak percaya dengan agama saya. Setelah saya merasa tidak percaya dengan agama saya cari kalau gitu agama apa yang benar dan sesuai dengan akal saya. Setelah itu saya baru dapat Islam. Maka ketika ada orang nanya pada saya, Felix masuk Islam kapan? 2002. Pertanyaan berikutnya, kenapa Felix masuk Islam? Saya harus bisa tanggung jawab. Saya harus dijelasin pada dia kenapa saya milih Islam. Besok berarti kalau ada orang-orang nanya pada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus bisa jawab. Sebagaimana ibu-ibu bisa jawab, kenapa ibu beli di seller yang ini, bukan seller yang itu. Paham sampai di sini? Oh, seller yang ini cuma terjualnya 3 biji.
kemungkinannya nipu. Oh seller yang ini tokonya udah mati 5 minggu yang lalu. Oh seller yang ini bagus karena orang udah banyak beli sama dia. Review-reviewnya meyakinkan Ustadz, ratingnya 4,5 Ustadz dan segala macam. Betul kan? Nah ke Islam harusnya ibu-ibu bisa seperti itu. Mau kita cek? Mau kita cek? Oke. Kenapa ibu muslim mendadak diam ini? Kenapa ibu-ibu muslim? Karena Islam adalah agama yang paling benar. Oke bagus. Kata siapa? Kata siapa? Tanggung jawab loh. Kata siapa Islam agama yang paling benar? Kata Allah di dalam Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayo loh. Ayo loh, tanggung jawab. Kan saya udah bilang harus tanggung jawab. Ayat mana yang bilang begitu? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam. Kata siapa? Allah. Di mana? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena pedoman hidup kita. Kata siapa Al-Quran pedoman hidup? Kata Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Balik lagi, kenapa percaya Al-Quran? Karena Al-Quran itu firman Allah. Kata siapa? Allah. Di mana? Di Al-Quran. Oke, sebentar ya. Pause dulu, pause. Saya pengen jelasin. Ada 2 orang ngobrolin tentang Felix. Ada 2 orang ngobrolin tentang Felix. Orang pertama bilang, menurutmu Felix itu orangnya gimana? Orang kedua bilang, orangnya baik banget. Orang yang pertama lagi bilang, kok kamu tahu kalau dia orang baik? Dijawab lagi, karena dia tuh orangnya memang jujur. Dan dia bilang bahwa dia tuh orang baik. Paham ibu sekalian? Terus satunya bilang lagi, kok kamu percaya sama dia? Karena dia tuh orang baik. Kok kamu tahu dia baik? Kan dia orangnya jujur. Kok kamu tahu dia orang jujur? Kan dia orang baik. Paham maksudnya? Ini kira-kira ini aneh atau enggak aneh? Jawaban ibu-ibu sama atau enggak dengan yang tadi? Sama, oke. Berarti enggak boleh ngulang-ngulang lagi jawabannya ya. Oke, sepakat? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena ilmu. Apa-apa? Quran itu adalah kitab Allah. Kata siapa? Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kata siapa? Allah. Di mana? Oke, bermasalah nih. Kira-kira kalau kita jelasin ke orang lain, mereka bilang apa? Orang-orang ateis bilang itulah orang muslim karena mereka nggak bisa mikir mereka masuk Islam. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Oke, ini jawaban yang bermasalah. Sekarang kita balik lagi. Bapak Ibu tahu negeri bebek tahu? Negeri bebek tahu? Tahu bebek tahu? Kalau bebek jalan tahu? Kalau bebek di depannya sudah jalan begitu, belakangnya ikut-ikutan semuanya tuh. Ketika bebek yang paling belakang ditanya, kenapa kamu jalannya lewat sini? Dia bilang, tanya sama yang depan. Depan jalannya ke situ, karena itu saya jalan ke situ. Yang depannya tanya sama depannya lagi, jawabannya kira-kira gimana? Karena yang di depan jalannya ke situ. Namanya negeri bebek. Negeri bebek ini katanya 90% muslim. Katanya 90% muslim. Kalau ditanya Tuhannya siapa, jawabannya Allah. Kalau ditanya Rasulnya siapa, jawabannya Muhammad. Tapi mereka benar-benar yakin gak dengan Allah dan Rasulnya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Rasulnya adalah Muhammad? Mereka yakin gak? Yakin, benar? Oke, coba kita ambil kasus. Pernah lihat hari Jumat? Pernah hari Jumat jam 12 pernah lihat? Angkot-angkot itu masih berkeliaran atau enggak? Masih. Yang nyetir cowok atau cewek? Cowok. Harusnya cowok muslim ngapain ketika hari Jumat? Kenapa mereka gak sholat Jumat? Pernah nanya gak sama tukang angkot? Pernah nanya gak sama tukang angkot? Pernah. Dia bilang apa? Ngejar setoran. Ngejar setoran bu, namanya juga nyari nafkah. Nanti kalau saya gak ngejar setoran bu, saya gak ada yang bisa dibawa ke rumah. Oke, kita bedah. Ini penting sekali supaya kita tahu tentang iman itu bentuknya seperti apa. Kita nanya pada tukang angkot, dia bilang ngejar setoran. Pertanyaan berikutnya, berapa uang yang bisa didapat? 1 jam lah ninggalin sholat Jumat dari jam 11:30 sampai 11:30, sejam narik angkot. Berapa kira-kira? Berapa Pak? Ada yang tukang angkot di sini? Ada nggak? Berapa kira-kira berapa? 100.000 sepakat? 10.000 kayaknya lebih deh. 100.000 sepakat? Berarti dia ninggalin sholat Jumat demi 100.000. Artinya coba dalami pemikiran saya. Dia ditanya Tuhannya siapa Mang? Allah.
Rasulnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di mobilnya tuh ada itu loh, gantungan Allah dan Rasul itu loh. Nah, dia ditanya Tuhannya siapa? Jawabnya Allah. Rasulnya siapa? Jawabnya Muhammad. Tapi ketika dia disuruh milih 100.000 atau perintah Allah dan Rasulnya, yang dipilih Allah, Rasul atau 100.000. Perhatikan baik-baik, berarti keyakinan dia tentang Allah dan Rasulnya bisa diganti dengan duit berapa? Berarti iman dia harganya berapa? Paham sampai di sini? Paham? Nah, berarti Anda itu keimanannya harganya berapa tergantung keyakinan Anda. Paham sampai di sini? Dan keyakinan orang itu masing-masing ada harganya. Contoh, Felix Xiao pernah di Jakarta masuk jalur busway. Ya saya tahu saya salah. Masuk jalur busway. Kebetulan ketahuan sama Pak Polisi. Ya, ini nggak semua polisi ya, tapi ada pernah saya ketemu yang model kayak gini, namanya oknum gitu kan ya. Tiba-tiba ada polisi, lalu saya ditilang. Pertanyaannya, keyakinan polisi itu tentang kebenaran dan keadilan serta kejujuran bisa diganti dengan uang berapa? Kira-kira 50.000? Nggak bisa. Mobil saya soalnya mereknya agak lumayan. Kira-kira berapa? Tergantung merek mobil dong. 50.000 itu kayaknya Avanza tahun 2010 kayaknya ya. Itu 50.000 dia mau. Tapi kalau misalnya lebih mewah mobil Anda, ini maka harus diganti dengan lebih tinggi. Oke lah 200.000, 300.000 bisa lewat. Tapi karena saya bilang mohon maaf Pak, saya nggak mau, udah ditilang aja. Tapi keyakinan dia bisa diganti atau tidak? Bisa. Semakin besar kasusnya, lihat ya kayak tadi ya, tadi kalau belanja online semakin besar belanjanya kita semakin akan nyari keyakinan. Sama, semakin besar kasusnya maka keyakinan harus dibayar lebih mahal. Coba lihat, kalau kasusnya masuk ke hakim, memutuskan perkara-perkara sesuatu, itu bukan lagi 100-200.000. Tapi keyakinan hakim itu tentang kebenaran dan keadilan bisa diganti dengan duit puluhan juta. Paham sampai di sini? Kalau hakimnya Mahkamah Konstitusi bisa jadi puluhan miliar. Paham lagi sampai di sini? Berarti kita lihat ya, berarti keyakinan orang bisa diganti? Bisa. Kalau keyakinannya belum sampai 100%. Keyakinan 100% itu namanya akidah. Ulangi, keyakinan 100% namanya apa itu keyakinan 100%? Tidak tersisa lagi satupun keraguan di dalamnya. Enggak ada sisa keraguan, bulat 100%. Itu namanya akidah. Tapi kalau masih bisa digoyang sama orang, itu bukan namanya akidah. Oke, berarti kalau penduduk di negeri bebek tadi, kira-kira mereka itu yakin 100% atau tidak bahwa Allah itu Tuhan? Enggak. Kalau orang yakin 100% nanti beda jawabannya. Oke, kalau gitu kita lihat. Masuk ke contoh lagi. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Apa hasil keyakinan dengan orang yang gak yakin? Saya sudah pernah ambil contoh, tapi saya ambil contoh lagi. Bapak ibu pergi ke dokter. Pengen menyembuhkan sakitnya bapak dan ibu sekalian. Ketika kita pergi ke dokter, maka kita akan nyari iman kepada dokter. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip iman kepada dokter. Bisa difahami? Coba, oke kita ambil contoh. Ibu dan bapak datang ke tempat ruangan dokter. Sakitnya apa? Nggak tahu, tapi dada kiri saya tuh merasa sakit banget. Dan rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Saya menduga kayaknya sakit jantung. Karena bapak saya sudah pernah meninggal karena sakit jantung. Dan kakek saya juga meninggal karena sakit jantung. Kemungkinan ini bawaan ibu khawatir bahwasanya ibu sakit jantung. Pergilah ke dokter jantung. Sampai depan dokternya, depannya sepi. Kemudian meja pendaftarannya dari kayu, sudah ada rayapnya. Lalu kemudian ketika ibu duduk agak deg-degan dikit, lewat kecoa gitu kan ya. Tiba-tiba dari sebelah kanan lewat tikus. Kira-kira perasaannya gimana sekarang? Masih mau masuk? Oh tapi kayaknya ini benar. Ini nggak salah dokter jantung. Iya benar dokter jantung ya. Terus masuk. Dokter bilang pegawainya bilang silakan masuk ibu, pasien berikutnya. Ibu masuk. Kemudian yang ibu lihat dokternya belum masuk tapi ruangannya agak bau. Ruangannya agak bau pesing. Terus kemudian ibu lihat lagi, ini semua di mana-mana kayaknya nggak dibersihin. Debunya tebel, nggak pernah dibersihin. Dokternya keluar. Dokternya keluar pakai baju kutang. Lalu kemudian dia bilang, "Ibu, sakitnya di mana, Ibu?" Kira-kira ibu mau ngapain? Jadi berobat atau enggak nih? Kenapa ibu nggak jadi berobat?
Masalahnya adalah ibu dari tadi nyari keimanan kepada dokter tapi ibu nggak ketemu. Yang ibu ketemu justru keraguan, bukan keimanan. Paham? Oke, kita balik. Ibu datang ke ruangan dokter jantung. Belum sampai ke dalam ruangan, di atasnya sudah ada TV tulisannya, "Selamat datang. Anda insya Allah akan menjadi pasien ke 1.520 yang disembuhkan." Wah, berarti sudah ada berapa orang yang sembuh? 1.519 yang sudah sembuh. Ibu akan menjadi 1.520 yang disembuhkan. Wah, ini meyakinkan ini. Tempatnya bagus. Terus ada foto-foto orang yang hampir mati terus sembuh sebelum dan sesudah itu kan ya. Meyakinkan banget nih. Lalu kemudian gak berapa lama ada banyak orang ngantri di situ. Gak berapa lama silakan ibu pasien berikutnya. Yang keluar ada suster pakai kerudung, rapi, bajunya warna putih, bawa buku catatan. Ibu masuk, bau khas rumah sakit, paham ya? Bersih, lalu kemudian lantainya mengkilat. Itu kalau seandainya nyamuk aja hinggap di situ dia kepeleset kayak gitu, bersih banget. Kemudian dokternya klimis, rambutnya rapi, disisir ke samping, pakai kacamata, usia 50 sampai 60-an, dia pakai stetoskop, pakai jas dokternya. Di situ ada surat izin praktek, lalu kemudian ada foto dia lagi salaman sama bos-bos besar dan segala macam. Kira-kira terus dia bilang, "Ibu, silahkan ibu naik ke tempat praktek." Ibu mau naik? Mau naik. Kenapa? Karena ibu pengen sembuh dan ini orang pasti dokter. Paham sampai di sini? Maka kita itu tergantung dengan keimanan kita. Paham ya? Kalau kita masih merasa ragu untuk melakukan sesuatu, berarti kita belum dapat keyakinan kita. Makanya saya sering bilang, umat Islam itu kadang-kadang lebih iman kepada dokter daripada iman kepada Allah. Karena kenapa? Dokter nyuruh apa-apa Anda taati. Dokter bilang, "Ya ibu naik. Ibu buka mulutnya, ibu buka mulutnya. Ibu mohon maaf ini kayaknya harus kita suntik ya." Ibu juga gak ada masalah. Kenapa? Karena ibu yakin dengan dokter. Tapi tiba-tiba Allah yang nyuruh ya, tiba-tiba banyak alasan. "Ibu mohon maaf ibu berkerudung ya." Kenapa harus kerudungan? Itu kan zaman dulu. Itu kan zaman onta. Berarti Ustadz kadrun nih. Paham ibu sekalian? Ketika Allah yang nyuruh kita banyak tanya. Ketika Allah yang nyuruh kita banyak alasan. Kita ngomong, kenapa harus Jumatan? Ini ada setoran gitu kan ya. Kenapa? Karena dia nggak yakin dengan Allah. Dia nggak yakin dengan dokternya. Pasien yang pergi ke tempat dokter, dia nggak yakin dengan dokternya, nggak bakal mau disuruh apa-apa dengan dokternya. Itulah iman, keyakinan. Setiap hari kita tuh senantiasa nyari keyakinan dengan orang yang lain. Kenapa ibu-ibu mau hadir ke sini? Kenapa ibu-ibu mau hadir ke Amul Takin? Ada yang dari Lewiliang, ada yang dari Ciampea, ada yang dari mana, ada yang dari Depok, ada yang dari Jakarta. Kenapa ibu-ibu mau hadir di sini? Karena mau ikut pengajian. Kenapa mau ikut pengajian? Karena Ustadz Felix kemarin saya lihat, oh ya ini kayaknya kajiannya bagus. Kan gitu kan ya, ada orang bilang datang aja ke kajian ini, kajiannya bagus. Karena ada promosi dari orang. Karena ibu yakin bahwa saya itu bisa ngasih sesuatu yang baik pada ibu-ibu sekalian, betul? Tapi kalau yang datang ke sini tadi pakainya pakai kutang gitu kan ya. Rambutnya kayak begini gitu kan ya. Lalu kemudian dia sampai di sini celananya celana pendek. Terus dia ngomong tentang Islam. Ibu-ibu percaya? Enggak. Kita tuh nyari keyakinan dalam segala sesuatu. Iman adalah keyakinan dengan Allah. Maka orang tadi yang tadi lalu lalang di Jumatan jam 12 itu karena dia nggak yakin. Tapi kalau orang sudah yakin dia akan ngomong, "Iya saya Jumatan." Tapi kan bapak kan sopir angkot. Apa bapak nggak khawatir bahwasanya nanti bapak nggak bisa ambil setoran yang cukup untuk bawa pulang ke rumah? Dia akan bilang, "Yang ngasih makan saya Pak bukan saya. Yang ngasih makan anak saya Pak bukan saya juga. Yang ngasih makan saya itu Allah. Tugas saya cuma berusaha sebaik-baiknya." Lah kalau seandainya saya ninggalin sholat Jumat, kemudian saya nyari uang setoran, Allah nggak ridho, maka itu nggak dapat itu duit. Dan kalau Allah nggak ridho, dapat itu duit dan jadi masalah. Paham maksudnya? Artinya yang dia pikirin sekarang bukan lagi setoran, tapi yang dipikirin Allah ridho atau tidak. Melainkan berbeda kalau Allah ridho. Kalau Allah ridho saya nggak punya uang, Allah kirim orang-orang untuk memperhatikan saya. Kalau Allah ridho maka Allah akan kasih jalan keluar. Penting dikasih atau penting ridho yang ngasih? Penting dikasih atau ridho yang ngasih? Berapa kali anak-anak ibu minta sesuatu ibu nggak suka?
Umi beliin ini Umi, gak usah itu kan gak perlu. Umi pokoknya beliin, gak usah itu gak perlu. Umi beliin, udah lama-lama, udah ambil. Ibu gak ridho. Jadinya gimana biasanya anak itu? Biasa kejadian aja. Apa jatuh lah, atau hilang lah barangnya, atau membuat jadi sesuatu yang aneh dan seterusnya. Kenapa? Karena ibu gak ridho. Tapi kalau orang tuh gak dikasih dan ibu ridho, wah Masya Allah. Lihat betapa banyak orang-orang yang hidupnya mudah karena ibunya ridho sama dia. Ridho itu lebih penting daripada dikasih. Makanya para sahabat tuh gak pernah mentingin apa yang Allah kasih pada dia. Yang penting Allah ridho. Karena kalau orang tuh sudah ridho, apapun akan dikasih pada dia. Maka itu juga sama perkara keimanan ini. Kalau dia yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu jamin hambanya, dia nggak khawatir untuk ninggalin 1 jam selama dia kemudian nggak narik angkot untuk sholat Jumat. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Itu kisah di negeri bebek tadi. Pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa dapat keimanan? Itu yang mau kita bahas besok. Jadi untuk sampai saat ini ibu-ibu sudah dapat pentingnya iman. Kita apa yang kita tanam. Kalau kita tanam pohon mangga akan buahnya buah mangga. Jangan pernah nyalain sekeliling kita. Sekeliling kita tuh nggak pernah salah sama kita. Kita dilahirin sama siapa nggak pernah salah. Kita dilahirin di mana nggak pernah salah. Kita dilahirin kapan nggak pernah salah. Tapi kita yang salah nanam benih maka hasilnya begitu. Felix Xiao kira-kira Bapak Ibu sekalian. Awalnya muslim atau bukan? Bukan. Bapak ibu saya muslim atau bukan? Bukan. Tapi karena saya nanam pohon keimanan maka jadinya begini. Tapi kalau dia muslim, anak kiai misalnya, taruhlah ya, anak ustadz, tapi yang ditanam bukan pohon keimanan, hasilnya pasti beda. Maka bukan lingkungan Anda yang menentukan Anda jadi siapa, tapi Anda nanam pohon apa, itu yang menjadikan lingkungan Anda jadi berubah. Maka Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan dalam satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kita nanam pohon dulu baru nanti yang lain akan berubah. Nah, sekarang pohon apa yang kita tanam dan bagaimana caranya? Pekan depan. Pekan depan atau kapan? Nantilah ya, bukan nanti ditanya. Kapan nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara dapat keimanan. Tapi kita sudah dapat trailernya. Cara mendapatkan keimanan persis sama seperti ibu-ibu beli online. Persis sama ketika ibu-ibu nyari dokter, nyari Tuhan juga sama. Kalau kita nyari barang-barang online aja rewel, kalau kita nyari dokter itu aja yang terbaik, masa sih nyari agama kita pas-pasan? Masa sih nyari keimanan kita seada-adanya aja? Kenapa kamu muslim? Bapak gue muslim. Itu seadanya atau nyari betul? Betul. Jangan kalau seandainya kita belanja aja, kita mau cari yang paling murah, paling bagus, paling cepat, paling segala macam. Harusnya keimanan kita lebih efforts. Nah, effortsnya gimana nanti kita akan bahas. Baik, itu aja, nanti kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, tentunya seperti biasa kita akan mengajak ibu-ibu sekalian yang sudah menyiapkan infak-infak yang terbaik untuk menyiapkan infak terbaiknya. Nanti insya Allah dari panitia akan mengedarkan untuk berinfak dan mudah-mudahan infak kita ini akan menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kalau berinfak niatnya luruskan, jangan minta yang lebih banyak. Wala tamnun tastakthir. Tapi ketika berinfak, seperti yang selalu saya ajarkan pada anak-anak saya, ketika berinfak, pas lagi infak, minta doanya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan infak ini sebutkan hajatnya. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya dengan infak ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi lebih istiqomah baca Quran. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dibangunin pas malam-malam tahajud dan seterusnya. Nah, itu pas infak, itu yang kita doakan. Allah alam bisawab, silahkan. Nanti setelah itu kita bisa lanjut pada sesi tanya jawab. Ini juga sudah ada beberapa kertas yang sudah disiapin, ada pertanyaan, nanti kita juga akan bahas. Silakan.